Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya yaitu di channel Bang Deddy Zen. Oke, pembahasan kali ini saya hanya ingin men-sharing ya, tidak ingin setakat membezakan dengan negara tetangga kita yaitu negara Malaysia yang mungkin sudah banyak kritikan daripada teman-teman ya, karena menganggap selama ini saya dianggap sebagai apa ya, tapi sebenarnya tanpa kalian ketahui, tujuan saya membuat video khususnya walaupun dikatakan itu membezakan antara Malaysia dengan Indonesia, itu tujuan saya hanyalah sebatas untuk membuka mata pemerintah kita supaya bagaimana caranya Indonesia bisa makmur, rakyatnya sejahtera, ekonominya seimbang, pendapatan dan pengeluaran itu seimbang. Jadi di video kali ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua yang selama ini mengatakan bahwa mungkin selama ini saya membuat video hanya mempertontonkan keadaan di kampung saya yang begitu mungkin yang katanya dianggap itu ada di pedalaman atau kayak gimana. Tapi jujur ya guys, kampung saya itu bukan kampung pedalaman. Ya, hanya mungkin tempatnya ramai juga, tapi jalur transportasinya nauzubillah min zalik. Ya, tapi mungkin alangkah baiknya juga saya akan men-sharing video-video yang berada di pulau-pulau daerah Jawa sana yang dikatakan maju dan berkembang ya. Namun di balik itu semua kita bisa melihat ya tangisan rakyat Indonesia yang tidak pernah tersentuh dengan pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik itu daripada swadaya desa ya, yang seharusnya kalau yang namanya desa atau perkampungan itu ditanggung atau sudah dibiayai oleh pemerintah supaya seorang kepala desa itu bisa membangun desanya sendiri dengan anggaran sekian tergantung daripada jumlah rakyatnya. Jadi kalau kita membedakan dengan Malaysia memang jauh berbeda ya guys ya. Jalan-jalan yang begini yang saya akan sharing ke kalian ini yaitu jalan di tahun 60-an kalau di Malaysia guys. Tapi kalau untuk sekarang ini jarang kita akan dapati jalan yang seperti ini, jalan yang istilahnya yang banyak dilalui oleh rakyat atau warga negara mereka sendiri. Nah, kita di sini berpikir bahwa bagaimana ekonomi mereka, bagaimana nanti mereka turun membeli atau belanja, ya. Sangat disayangkan contoh perjalanan tersebut yang kalau jalanan bagus seharusnya dalam 10 menit atau 30 menit, tetapi dikarenakan rusaknya bahu jalan, ya jalan yang mereka lalui, mereka harus tempuh dalam waktu 1 jam. Jadi otomatis makan minyak banyak, kemudian capek lagi, dan yang kita sayangkan lagi, kita bisa melihat, nanti kalian akan melihat videonya, bahwa di situ ketika mereka beli motor ya, beli motor di dealer baru lagi, mungkin dengan contoh beli seperti uh, motor Yamaha yang sudah memang dari dealer itu sedemikian rupa, kan tetapi ketika sampai di tangan mereka, mereka akan modifikasi sebagai motor trail ya, motor yang bisa melalui badai angin dan segala macamnya lah, badai-badai atau bencana alam-alam lainnya ya, kita bisa melihat ya. Tapi di sini lagi saya menghimbau ya kepada saudara saya, teman-teman saya yang ada di Indonesia, agar bisa memahami sedikit uh, apa itu edukasi, apa itu pencerahan, apa itu perbedaan ya. Jangan pernah kita jadikan perbedaan itu sebagai kekurangan kita ya. Akan tetapi jadikanlah perbedaan itu untuk memotivasi diri kita, dan jangan pernah malu
mencontoh orang lainnya, mencontoh orang lain bagaimana cara mereka sukses, bagaimana cara mereka berjaya ya. Dan tanpa tunggu lama-lama guys, kita akan melihat video tersebut. Jom. Inilah ya saudara-saudara, mobilitas Kita bisa kami lihat guys ya. Kita lihat. di Jalannya kayak gini guys. 3T, Padahal ini Kecamatan laluan rakyat Pesisir Indonesia ya. Ini Kabupaten Pesisir Bisa Barat. Anda lihat jalan kami di sini. Ini jalan antar desa. Masya ya, Allah. bukan Ini jalan bukan jalan hutan, manusia sebenarnya. Ini bukan jalan ke kebun. hutan. Jalan ke kebun. Ini antar desa ini. Ini desa jalan perkampungan guys. Antar desa atau jalan di seputaran desa ya. Ini ada anak-anak sekolah yang baru pulang dari sekolah ya. Karena Iya, kita ini bisa lihat. ada Kasihan ya. Kita bisa lihat sini guys. Motornya itu sudah salah satu motor dimodifikasi warga yang semua. bawa muatan ini macet atau Oh, lagi terkendala. macet, ada macet guys. Sehingga Hmm. para anak sekolah ini tidak bisa lewat ya. Dia harus menunggu Iya, iya, iya. motor warga ini lewat. Iya, sepanjang jalan guys ya. Sepanjang jalan kayak gini. Luar biasa indah jalan kami. Waduh, luar biasa indah. Iya, iya, iya. Ya. Ada kapsion di atas, tolong kami Pak Prabowo Gibran. Jadi semoga Bapak Prabowo dan Gibran yang memimpin Indonesia saat ini bisa melihat keluhan-keluhan seluruh rakyat rakyat Indonesia yang tidak pernah tersentuh dengan pembangunannya. Ini beberapa hari Kasihan. di desa kami ini tidak hujan, jadi Di kampung saya masih bisa merasakan jalan raya lagi, tapi kalau kita di sini kita bisa melihat di sini ya, tidak ada satu atau bekas-bekas daripada jalan hitam atau aspal ya. Bermakna di sini tuh sejak dari zaman penjajahan dulu mungkin ya. Jalannya seperti ini terus. Apakah mereka ini di luar Indonesia atau gimana? Ya. Bagaimana dengan kepala desanya? Entah dia bangun apa di sini, kepala lurah, camatnya, ya, bupatinya. Kasihan, lihat motor mereka nih, mereka mengangkut hasil tani mereka dengan cara sedemikian. Kalau mobil ya memang otomatis ya, mobilnya harus off-road di sini ya. antar desa Mobil kami seperti di Hilux tahun 2024 yang punya gardang dua desa ya. kami masih seperti ini. Aduh ya bro, saya tolong sharingkan juga supaya siapa tahu pemerintah ya yang ada di daerah Abang ini merasa ini ya cepat tersentuh. Kita bisa lihat ban motor mereka itu mereka pakaikan rantai ya supaya tidak licin dan tetap menginjak atau tetap bisa jalan ya. Aduh, keadaan Indonesia kok kayak gini kok. Sudah merdeka 79 tahun dari penjajahan warga asing, negara luar, tapi kok kayak gini ya. Rasanya masih dijajah dengan pribumi lah. Dan apresiasinya selalu. Iya, iya, iya. Wih, nauzubillah. Lihat motor mereka guys. Mereka modifikasi semua dengan seperti motor trail ya, motocross. Ya semoga mendapat perhatian bro. Tolonglah. Iya ya. Berikan kami solusi. Semoga ya, semoga cepat-cepat diperbaiki dan diberikan jalan hitam atau aspal guys ya. Doakan ya teman-teman ya, kita doakan ya kampung ini semoga cepat didengar oleh Bapak Prabowo dan Gibran. Ini puluhan tahun guys, bukan 1 tahun 2 tahun ya, sudah puluhan tahun kayak gini. Agar macam jalanan kerbau guys. Ya. Ini bisa layak kasian dan bisa jauh lebih maju. Sekian dan terima kasih.
Jadi di sini guys, yang perlu kita pertanyakan ya, yang sebenarnya yang terutama itu yang pertama adalah di mana anggaran desa tersebut ya. Kepala desanya dikemanakan uang anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membangun desa masing-masing ya, hingga miliaran miliaran rupiah dibagikan untuk swadaya desa mereka mas, di seluruh negara Indonesia. Ada berapa ratus desa di Indonesia ya, berapa ratus ribu desa di Indonesia, itu diberikan semua anggaran untuk membangun daerah mereka masing-masing ya, yaitu dengan swadaya desa. Dan yang perlu kita pikirkan lagi ya, nah kita bisa melihat di situ motor saja lalu atau lewat di situ sangat setengah mati ya, sangat susah, apalagi sebuah kendaraan yang beroda empat ya, bagaimana nantinya jalan ke situ. Yang paling utama yang kita pikirkan ketika ada rakyat mereka ya, yang menderita sakit parah, yang harus memerlukan perawatan dokter yang spesial, ataupun yang mau turun ke rumah sakit, atau yang mau melahirkan, itu bisa-bisa yang sakit bisa tidak tertolong nyawanya, kemudian yang ibu-ibu hamil ini bisa melahirkan di tengah jalan guys ya. Ini sungguh parah ya, sungguh miris. Kita sudah merdeka dari sudah 79 tahun Indonesia merdeka, tapi rasanya masih terjajah terus ya guys. Ya, itu dijajah dengan pribumi. Kemudian yang kita berpikir lagi, bagaimana ekonomi Indonesia mau stabil ya, mau merata kalau jalan seperti ini. Yang paling utama itu untuk memajukan kesejahteraan ekonomi adalah antara penghubung ya, penghubung pembeli dengan penjual ya. Seperti yang saya maksud tadi, jalan raya. Jalan rayanya ketika seperti itu otomatis ya, contoh rakyat di situ mungkin turun ke kota dengan jarak yang ditempuh susahnya, dengan situasi lokasi yang ditempuh sangat susah, kemudian melewati berbagai macam cobaan jalur di situ ya, otomatis contoh mungkin di kota dia beli contoh harga 3.000 rupiah ya, 3.000 rupiah, dan dengan tujuan dia akan menjual nantinya di kampung dia nanti yang tadi ya. Jadi otomatis dia akan menaruh harga barang yang 3.000 tadi, dia akan jual sampai di sana mungkin 10.000 ataupun paling kurang 7.000-an. Karena medan yang ditempuh itu, yang mereka pergi ambil itu, belum lagi makan minyak ya, bensin apa segalanya, medan yang ditempuh itu sangat sulit guys. Jadi di sini ya, bukan saya niat mau membedakan ya, membedakan antara Malaysia dan Indonesia, tetapi saya menceritakan sedemikian, mengatakan sedemikian karena saya pernah tinggal di Malaysia dan sekarang masih bekerja di Malaysia, dan bisa melihat bagaimana perkembangan ekonomi Malaysia, kesejahteraan rakyatnya. Walaupun kerajaan mereka mungkin ini juga saling mengadu politik, tetapi mereka itu lebih mementingkan rakyat mereka. Walaupun mungkin ya tidak semua ataupun negara itu bebas nol korupsi ya, pasti ada sedikit akan, tetapi semua itu mereka hampir selaras ya, sejalur, selaras dengan pembangunan negara mereka, kesejahteraan rakyat mereka, pendidikan mereka, kesehatan mereka, dan fasilitas semua untuk rakyatnya itu sangat memuaskan ya. Jadi kalau dikatakan saya hanya sebagai, mungkin ada yang lebih kasarnya dikatakan sebagai penjilat, konten-konten penjilat karena ingin mengambil hati orang Malaysia, tidak ya. Saya bukan tujuan ke situ sebenarnya. Saya membedakan antara Indonesia dan Malaysia itu bukan tujuan ke situ menarik simpati rakyat Malaysia, bukan, no ya. Saya hanya ingin membuka mata pemimpin kita supaya bisa merubah nasib kita rakyat Indonesia dan negara kita Indonesia yang masih terbilang masih banyak kemunduran ya, masih banyak kemunduran dibandingkan dengan negara-negara lain tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Thailand,
Brunei dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita berpikir apa yang kita tidak bisa mampu beli di Indonesia nih, kekayaan alamnya berbagai macam-macam ada ya, dari emas, tembaga, nikel, besi, apa semua itu, semua kebutuhan manusia di dunia ini ada di Indonesia. Kenapa tidak sekaya Amerika, sekaya ini, sedangkan Amerika tidak punya apa-apa ya, mereka hanya mengharapkan membeli karena besar mata uangnya, mereka beli dengan harga yang murah, itu saja yang mereka harapkan. Nah ya, mungkin teman-teman sampai di sini dulu ya video dari saya, video yang saya sharing ya. Saya disclaimer lagi, sekali lagi, tujuan saya membuat video ini bukan untuk membeda-bedakan, hanya untuk memberi agar membuka mata pemerintah kita supaya terbuka matanya, dan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pembangunan yang merata dan adil. Ya, mungkin kalau ada kata-kata saya yang salah di pendengaran kalian, saya sebagai manusia biasa meminta maaf. Dan jika video saya ini bisa dilihat pemerintah Indonesia, semoga matanya terbuka guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video.